Oke semua, baik lagi dengan saya AR Gaming. Di sini kita akan bermain lagi game MotoGP 2022. Di sini kita akan melanjutkan karir dan kita akan bereksperimen bagaimana jika MotoGP yang sekarang, yaitu MotoGP 2022, masih bermain di sirkuit Autodromo Checo Brno. Siapa sih yang nggak tahu, karena ini adalah sirkuit terakhir kali digunakan pada tahun 2020 dan terakhir kali pemenang yaitu Red Bull KTM Factory Racing. Pembalapnya, ridernya yaitu siapa sih yang kemarin itu, Brad Binder ya. Saya masih lupa ingat, tapi Brad Binder dari Red Bull KTM. Ya, pada kemarin itu siapa sih yang menduga bahwa Red Bull KTM bisa memenangkan balapan meskipun sirkuit Republik Ceko. Dan kemarin itu juga masih COVID, jadi ya lumayan lah. Marquez juga masih cedera. Mungkin jika Marquez ada sih, saya pikir sih masih bisa breaking the scene mana. Oh my god. Oke, kali ini di suhu triknya 46 derajat dan suhu udaranya 30 derajat. Seperti kita akan menggunakan medium saja. Dan kita akan menggunakan Remy Gardner lagi, karena kemarin kita gagal memenangi kejuaraan di sirkuit Thailand. Jadi kita masih ada utang tuh sama Remy Gardner. Jadi kita akan bayar utangnya pada kali ini. Untuk cek Remy kita akan menggunakan 340 yang depan dan 220 yang bagian belakang. Oke, langsung kita mulai sesi warm up lap sirkuit Republik Ceka pada kali ini. Brad Binder, Alexis Pagaro, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Jack Miller, Joan Zarco berada di posisi ke-6. Francesco Bagnaia, Alex Rins, Maverick Vinales berada di 7 dan 9. Sedangkan Raul Fernandez dan Remy Gardner berada di 17 dan posisi ke-24. Kita memang sengaja membuatkan Remy Gardner berada di posisi ke-24 karena kan notabene Remy Gardner itu selalu posisinya 27, 20 berapa tuh. Nah, kita posisi paling belakang kan dulu. Apakah atau posisi paling begitu dulu, ataukah Remy Gardner masih bisa bersaing? Langsung kita mulai saja sesi race MotoGP Republik Ceka pada kali ini. Oke semua, langsung kita mulai balapannya MotoGP Republik Ceka, and here we go. Remy Gardner berada di posisi ke-24, berhasil kita overtake pembalap dari Yamaha setelah itu Andrea Dovizioso. Lap braking kembali finish meskipun kita berhasil mengovertake dan merangsek ke posisi ke-18 meskipun kita mendefend kembali serangan dari Fabio Di Gia dan Antonio. Oke, kali ini Fabio Di Gia akan berhasil overtake kembali Fabio Di Gia dan berhasil kita overtake juga yaitu Forest Espargaro. Berhasil namun sayangnya kita sedikit menabrak Joan Mir dan juga pembalap yang berada di depan kita. Kita berhasil mendefend kembali serangan dari Marco Bezzecchi dan kita berhasil ngacir ke posisi ke-13 dari posisi ke-24. Berarti kita mendahului sekitar 9 pembalap atau 9 rider. Oke, kali ini mengejar Luca Marini berhasil kita overtake. Luca Marini berhasil merangsek ke posisi ke-12. Oke, Marc Marquez kali ini berada di posisi ke-11 dan juga Maverick Vinales yang berada di posisi ke-10 berhasil kembali kita di overtake oleh adiknya Valentino Rossi yaitu Luca Marini. Oke, kali ini berhasil kita overtake kembali Luca Marini mengejar Marc Marquez dan juga Maverick Vinales yang berada di posisi 10 dan juga 11. Oke, kalem di tikungan 9 kali ini akan kita berhasil mengovertake mereka berdua. Akankah bisa di top speed corner ini? Oke, berhasil kali ini overtake Marc Marquez dan juga mengejar Maverick Vinales meskipun kita sedikit telat untuk cakra pengereman. Oke, karena memang kita menggunakan cakra rem keras, jadi kita tidak perlu khawatir jika kita sedikit melebar. Namun saja kita berhasil kembali mendefense serangan Marc Marquez. Kali ini berhasil kita mendefense serangan Marc Marquez di chicken tikungan 11. Dan oh my god, Marc Marquez terjatuh hampir diseret kita dan kita berhasil menghindar dari serangan tabrakan dari Marc Marquez. Oh my god, Marc Marquez harus terjatuh di sebelah kita, bener loh, di chicken tikungan 12 dan 13 kombinasi kiri dan kanan. Oke, kali ini kita lupakan dulu mengejar Maverick Vinales yang berada di posisi ke-10. Lap braking kembali kali ini di tikungan pertama
lap kedua dan menuju sektor pertama. Oke, kalem ngejar Maverick punya sedikit lebar kali ini. Akankah kita berhasil overtake Top Gun di tikungan ketiga? Oke, kalem kali ini mengejar Top Gun. Akankah berhasil overtake Maverick Vinales dan juga Miguel Oliveira, rekan tim kita di KTM ini. Karena memang ya meskipun dia tidak terlalu rekan satu tim, karena memang dia adalah tim pabrikan, kita hanya tim satelit. Tapi tidak apa-apa ya, karena memang kita Remy Gardner hanya cuma 2022 ya bertahan di MotoGP, dan 2023 hanya sudah itu dibuang pindah ke World SBK ya. Ini apa itu Remy Gardner ya, dia pindah ke World SBK karena memang tim KTM3 ini banyak sekali membuang talenta yang berbakat di timnya, seperti ya ini Remy Gardner yang berhasil menjadi juara dunia kelas Moto2 2022. Dia hanya bisa memainkan satu musim, belum bisa adaptasi loh itu, dan sudah dibuang. Tidak hanya Remy Gardner loh, Iker Lecuona tuh sudah juga dibuang dan berhasil kita overtake, berhasil 3 pembalap masuk kita overtake, namun sayangnya Pecco Bagnaia kita terjatuhkan kembali. Oh my god, sepertinya kita sedikit ada masalah dengan anak didik Valentino Rossi gitu, yaitu Francisco Bagnaia. Dari Thailand kemarin sampai Republik Czech ini, kita disuruh malah menabrak Pecco Bagnaia terus atau menyenggol Pecco Bagnaia terus. Oke, BTW ini terakhir kalinya sirkuit ini digunakan, yaitu pada tahun 2020, dan pemenang terakhirnya yaitu Brad Binder yang berada di posisi kedua, sedangkan kita hanya bisa berada di posisi kelima, dan kita menjadi fastest lap dengan 1 menit 58 detik mengejar kali ini Alexis Espargaro. Dan pada waktu itu juga masih COVID dan juga Marquez masih cedera, karena memang ngapain juga Marquez maksain balapan saat masih di Andalusia saja, padahal kan kemarin itu dia sudah cedera dan hanya baru 4 hari ini dioperasi, karena memang itulah dia, memang baby alien sih baby alien, tapi ngapain juga dan justru malah merusak karirnya sendiri. Meskipun dia sedikit membaik di tahun ini, tapi untuk berkaca pada tes sih masih belum bisa sih saya pikir Marc Marquez, karena memang belum membuktikan apa-apa. Oke, meskipun dia cukup baik, berhasil merangsek ke posisi kedua di tes awal, dan tes keduanya dia berhasil posisi kelima ya, atau posisi 4 antara, tapi tembus 5 besar. Tapi saya pikir sih belum bisa membuktikan apa-apa, karena memang saya ini adalah hatersnya Marc Marquez, karena saya pendukung Valentino Rossi. Aduh. Oke, kali ini kita mendefense serangan dari Fabio Quartararo yang berada di posisi kelima. Alexis Espargaro berhasil kembali mengoperate kita tadi, akan kita berhasil overtake juga Alexis Espargaro. Oke, kali ini meskipun oh my god ada yang melebar tuh, siapa tuh? Sepertinya Jack Miller melebar dengan cukup ke dalam, karena dia sampai keluar jauh cuy. Waduh, kenapa itu Jack Miller akan berhasil overtake Alexis Espargaro dan juga Jack Miller yang berada di posisi kedua dari posisi ketiga. Oke, kadang aja kali ini lap breaking kembali di tikungan ke-13 dan juga 14 menuju lap ke-4. Oke, berhasil kita overtake mereka berdua, mengejar rekan satu tim kita yaitu Brad Binder yang berada di posisi pertama. Kok bisa gini ya motornya KTM3 dan juga Remy Gardner. Ini membuktikan bahwa Remy Gardner adalah pembalap pembakat cuy, karena memang KTM3 telah salah membuang Remy Gardner kemarin. Ya sih, saya juga cukup kesal, ngapain sih dibuang Remy Gardner, padahal dia mempunyai potensi yang sangat bagus loh di kelas MotoGP. Oh my god, kali ini Brad Binder sedikit melebar kembali, lap breaking kembali kali ini untuk mengejar Brad Binder. Untuk Brad Binder sih pada balapan terakhirnya di sirkuit Valencia kemarin dia harus sial ya, karena harus terjatuh. Siapa sih yang terjatuh, Jack Miller atau Brad Binder? Saya pikir sih Brad Binder, Jack Miller ya. Saya tidak tahu antara mereka berdua, tapi ada salah satu yang terjatuh. Tapi Brad Binder juga tidak bisa meraih podium karena memang dia hanya bisa finish di posisi ke-4 atau ke-5 ya, karena dia melakukan kesalahan sedikit. Oke, kali ini kita mengejar Brad Binder yang terakhir kali memenangkan pertandingan, memenangkan balapan di
sirkuit ini, yaitu pada tahun 2020 berhasil mengovertake yaitu Yamaha Satelit Franco Morbidelli. Pada kemarin itu padahal Fabio Quartararo sih yang banyak orang mungkin bisa menjadi, dan namun sayang, oh my god, Brad Binder harus terjatuh karena keluar jalur cuy. Sepertinya Brad Binder sudah mulai habis hingga membuatkan dia harus keluar jalur. Dan kita berada di posisi pertama, di belakang kita yaitu Alex Rins dan juga Alexis Espargaro. Oke, akankah Miguel Oliveira berhasil menemani kita di posisi kedua? Oke, kita sedikit hampir terjatuh cuy. Oke, kalem. Kita berhasil menjaga keseimbangan di tikungan 13 tadi. Hampir terjatuh kita di tikungan itu. Oke, kali ini menuju lap kelima, akankah Alex Rins berhasil mengovertake yaitu tim KTM Touch3 Remy Gardner. Kita tidak boleh meremehkan orang lagi karena memang kita sudah trauma di overtake di track lurus di lap akhir dan juga detik-detik terakhir. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lagi. Kita harus hati-hati kali ini. Akankah kita bisa membuatkan Remy Gardner dan juga membalas jasa Remy Gardner yang berhasil meraih podium kedua saja. Sorry Remy Gardner karena memang saya terlalu cepat selebrasi. Jadi jangan ya kalian terlalu cepat selebrasi jika bermain PES atau FIFA atau juga game MotoGP ini nih, kalau belum lap terakhir dan juga belum menyentuh garis finish. Karena kita kemarin sudah selebrasi loh. Oh my god, kali ini Alex Rins hampir mengovertake kita. Berhasil kita defend kembali serangan dari Alex Rins di tikungan ke-7. Meskipun kita sedikit menginjak gravel, akan berhasil kita mendefend serangan dari Alex Rins. Lap breaking kembali kali ini tikungan ke-9 menuju top speed cornering. Oke, kalem 0,2 detik saja tertinggal dari Alex Rins. Oke, lap breaking kembali kali ini akan kita berhasil mendefend serangan Alex Rins di tikungan 10, yaitu tikungan Kevin Schwantz. Untuk MotoGP 2022 ini sih saya pikir sih enak sekali ya memakainya di sirkuit ini, karena memang tidak terlalu ini kan, juga HDR juga sudah dimiliki, motion device juga sudah ada, dan anti-wind sudah ditemukan pada tahun ini. Beda sih pada untuk historical, kita terlalu sedikit juga melebarnya ada, namun sayangnya kita harus mengejar dulu Alex Rins yang berada di posisi pertama karena berhasil mengovertake kita. Oke, kali ini akankah kita berhasil overtake Alex Rins? Oke, menuju lap terakhir dan juga tikungan pertama, lap breaking kembali kali ini. Nah, Alexis Espargaro juga hampir mengovertake kita karena dia berada di posisi kedua. Kita berhasil overtake Alex Rins kali ini. Oke, kalian aja mengovertake terus meskipun kita sedikit melebar kembali, dan Alex Rins kembali men-fight back kita. Akankah berhasil Alex Rins mengovertake kita? Kita defend kembali sana Alex Rins ini. Oke, kalem untuk mengovertake Alex Rins, namun sayangnya sedikit Alex Rins memang terlalu memaksa karena dia sedikit melebar. Oke, kalem aja kali ini Alex Rins berada di posisi kedua dengan 0,7 detik saja tertinggal dari kita. Kita sudah mengalami ini cuy, 0,8 detik Fabio Quartararo tertinggal dari kita, namun sayangnya dia justru malah di top speed cornering sangat kencang loh, dan justru kita malah di overtake di top speed cornering. Oke, kita tidak boleh terjadi lagi. Kita lupakan dulu yang Thailand kemarin karena hanya tipis banget loh untuknya. Tapi namun sayangnya ketipisan itu sangat saya pikirkan, dan saya pun mengulang kembali MotoGP 2022 dan membalaskan dendam Remy Gardner dengan Fabio Quartararo. Tapi kali ini Fabio Quartararo sudah tidak masuk ke 4 besar. Saya pikir Fabio sudah tidak ada di posisi 5 besar. Jadi cukup santai kali ini. Tapi kita tidak boleh santai karena berhasil kembali kali ini Alex Rins mengovertake kita dengan cukup kasar di tikungan 10 Kevin Schwantz. Alex Rins berhasil overtake kita dan sayang kita mendefend kembali kali ini serangan dari Alex Rins. Oke, kalau aja kali ini Alex Rins masih mengovertake kita. Akankah kali ini berhasil overtake Alex Rins? Berhasil kita defend kembali serangan dari Alex Rins. Oke, 0,3 detik saja kali ini meninggalkan Alex Rins. Kalau aja tidak boleh kita buru-buru. Oke, tikungan ke-13 saya mohon, tikungan 14 membantu saya. Lap breaking kembali kali ini tikungan 14. Oke, bagus Remy Gardner akan berhasil menjadi juara, dan akhirnya Remy Gardner berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya bersama KTM Touch3.
dan membuatkan KTM Stats yang kedua kalinya ya, karena memang pertama kali KTM Stats itu menjadi juara saat rider yaitu Miguel Oliveira di sirkuit Algarve Portugal. Jadi ya lumayan lah kita berhasil menjadi juara kali ini, membalaskan dendam kita yang di overtake oleh Fabio Quartararo di tikungan terakhir. Dan kali ini Alex Rins merebus kedua meskipun pertarungan yang sangat sering untuk mereka berdua, tapi kali ini Remy Gardner masih menjadi yang pertama. Plus juga Remy Gardner masih menjadi possessor dengan 1 menit 58 detik. Dan untuk rekan setim kita yaitu Raul Fernandez berada di posisi ke-20. Sedangkan untuk Francesco Pecco Bagnaia, saya minta maaf untuk satu kali lagi karena memang kita selalu menyinggol Pecco Bagnaia loh. Sepertinya ada dendam pribadi nih untuk Remy Gardner dan juga Francesco Bagnaia, karena memang sudah 2 balapan ini kita selalu menyinggol Francesco Bagnaia. Waduh. Kita selalu mencari masalah aja sama TRR Positive Rider Academy. Dan juga kita sudah mendorong Marco Bezzecchi. Tapi sayangnya kita tidak mendorong Luca Marini ya. Ngapain tuh? Kita selalu mencari masalah dengan rider PR Positif. Saya minta maaf untuk Francesco Bagnaia karena telah menjatuhkanmu. Untuk Brad Binder, dia harus terjatuh di tikungan ke-10 ya, tikungan ke-11 tadi, dan dia hanya bisa finish di posisi ke-12. Dan kita berhasil kembali membuatkan Remy Gardner menjadi juara, dan ini adalah selesai akhirnya kita berhasil menjadi juara dunia, menjadi juara seri dengan menggunakan KTM Stats bersama Remy. Dan juga kita sudah membuat eksperimen berhasil kali ini. Saya pikir sih enak untuk Republik Czeska ini karena memang slipstreamnya dapet dan juga HDR-nya pas. Anti-wheelie-nya kan juga sudah ditemukan bagus banget loh. Jadi saya tidak terlalu banyak melakukan kesalahan, dan juga saya mau overtake Alex Rins juga dengan mulus sekali. Oke kali ini, jadi saya pikir positif Republik Czeska masih bisa bersaing untuk track 2000 dari kapan lah itu ya. Semoga saja dia masih bisa mendapatkan tempat lagi di kelas MotoGP. Oke semua, begitu saja videonya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye. Salam. Here we go. Mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to keep up with him. Here are the top 3 riders on the podium. These guys put on a great performance. It's been such a pleasure to watch them ride today.